Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita berjumpa kembali bersama saya di On One Channel. Pada video kali ini On One Channel akan membahas tentang toleransi pada gambar kerja. Oke guys, apa itu toleransi pada gambar kerja? Toleransi pada gambar kerja adalah dua batasan penyimpangan ukuran yang diizinkan atau diperbolehkan dari ukuran nominal atau ukuran dasar. Misalkan ada sebuah gambar poros ukurannya diameter 30 dalam kurung plus minus 0,02. Nah, ini artinya bahwa untuk ukuran nominal atau ukuran dasar dari poros ini adalah diameter 30. Nah, sedangkan dua batasan penyimpangan ukurannya yaitu plus minus 0,02. Plus 0,02 itu disebut penyimpangan atas atau batas penyimpangan atas, sedangkan min 0,02 adalah batas penyimpangan bawah. Di mana batas penyimpangan atas itu akan menghasilkan ukuran maksimum atau terbesar dari benda, sedangkan batas penyimpangan bawah itu akan menghasilkan ukuran terkecil benda yang diperbolehkan. Oke, misalkan kita ilustrasikan dalam sebuah gambar poros. Ini yang berwarna kuning adalah ukuran nominal, di mana ukuran nominalnya adalah diameter 30. Sedangkan untuk gambar poros yang berwarna merah bata, nah ini adalah ukuran terbesar poros yang diperbolehkan atau ukuran maksimum poros yang diperbolehkan, di mana ukuran diameter 30,02 itu adalah hasil perhitungan dari diameter 30 plus 0,02. Nah, kemudian untuk gambar yang berwarna biru, ini adalah ukuran minimum benda yang diperbolehkan, yaitu 29,98. Nah, ukuran 29,98 ini diperoleh dari ukuran diameter 30 dikurang dengan 0,02. Nah, sehingga kalau kita mengerjakan benda kerja ini dengan ukuran antara 29,98 sampai 30,02, berarti pekerjaan kita itu benar. Nah, tapi kalau di luar dua batasan ukuran ini, nah itu berarti pekerjaan kita salah. Misalkan setelah dikerjakan benda kerjanya itu yang kita hasilkan adalah 30,03 atau 30,04. Nah, itu jelas salah karena ukuran tersebut lebih besar dari ukuran maksimum yang diperbolehkan, yaitu 30,02. Begitu pula kalau kita mengerjakan hasilnya benda tersebut misalkan 29,96 atau 29,95, itu juga salah karena ukuran benda tersebut lebih kecil dari ukuran minimum yang diperbolehkan, yaitu 29,98. Guys, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk toleransi pada gambar kerja ini pada garis besarnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis toleransi linier, di mana toleransi linier ini adalah toleransi yang diberikan pada ukuran atau dimensi benda kerja. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah toleransi geometrik. Nah, di mana toleransi geometrik ini adalah toleransi yang diberikan terhadap bentuk dan posisi benda. Oke guys, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa toleransi pada gambar kerja itu ada yang namanya toleransi linier, yaitu berhubungan dengan ukuran, dan toleransi geometrik, yaitu yang berhubungan dengan bentuk dan posisi. Nah, di sini saya ambil sebuah gambar ya. Dari gambar ini
mana yang termasuk toleransi linier dan mana yang termasuk toleransi geometrik. Kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah yang termasuk ke dalam toleransi linier. Kemudian ini juga termasuk dalam toleransi linier. Nah, di sini juga ada. Nah, ini diameter 20 plus 0,15 dan min 0,00. Nah, ini adalah toleransi linier. Ini juga toleransi linier dan ini juga toleransi linier. Nah, kemudian yang kedua adalah toleransi geometrik. Nah, dari gambar ini banyak sekali toleransi geometriknya. Misalkan yang ini adalah toleransi geometrik. Kemudian ini juga toleransi geometrik, ini juga sama, ini juga toleransi geometrik, ini juga toleransi geometrik, dan ini juga toleransi geometrik. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi toleransi geometrik itu dibuat dalam sebuah kotak-kotak. Sedangkan kalau toleransi linier itu ditulis setelah angka ukuran atau ukuran nominal. Itu guys perbedaannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa gambar kerja harus diberi toleransi? Ini jawabannya adalah karena pada saat membuat benda kerja kita sering terjadi ukuran yang tidak sesuai atau pas. Jadi ukurannya salah atau menyimpang. Nah, apa penyebabnya kita dalam mengerjakan benda kerja itu ukurannya tidak sesuai atau pas? Nah, ini biasanya penyebab pertama adalah pada saat penyetelan mesin perkakas. Mungkin saja pada nyetel alat potong kurang pas, atau pada penyetelan benda kerja juga kurang pas. Atau mungkin bisa pada saat pengaturan kecepatan putaran RPM mesin maupun pada saat mengatur feeding dari mesin itu sendiri, sehingga terjadi kesalahan ukuran. Kemudian yang kedua bisa saja dari gerakan mesin perkakas itu sendiri. Misalkan mesinnya sudah tidak normal lagi, jadi terkadang pergerakannya lancar, terkadang tersendat. Itu juga bisa terjadi kesalahan dalam pembuatan ukuran benda kerja. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa terjadi karena alat potong yang aus. Karena antara benda kerja dengan alat potong terjadi gesekan, maka akan timbul panas yang sangat tinggi. Jika alat potong kurang tahan terhadap panas, maka akan terjadi keausan pada alat potong tersebut, sehingga ukuran benda kerja yang dibuat tidak lagi sesuai dengan nonius yang kita gunakan pada mesin tersebut. Nah, berikutnya bisa aja terjadi karena adanya perubahan temperatur. Kita kerjakan benda kerja di suhu yang panas, kemudian benda kerja tersebut dibawa ke suhu yang dingin, maka otomatis benda kerja tersebut akan terjadi pengkerutan. Atau misalkan dikerjakan di tempat dingin dibawa ke tempat yang panas, otomatis benda tersebut akan memuai, walaupun pemuaiannya sangat sedikit sekali. Nah, kemudian yang menyebabkan ukuran benda kerja sering tidak pas itu karena pada saat pengukuran dimensi benda kerja tersebut kurang teliti, atau bisa dikatakan human error, kesalahan saat pengukuran. Atau misalkan alat ukurnya yang ketelitiannya terbatas, ini bisa saja terjadi ukuran benda kerja yang kita buat itu tidak pas. Oke guys, ini merupakan jawaban dari mengapa gambar kerja harus diberi toleransi. Oke guys, kita lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tujuan pemberian pada gambar kerja? Nah, tujuan pemberian ukuran toleransi pada gambar kerja
Nah, itu yang pertama, mudah dalam pengerjaan benda kerjanya. Nah, jadi ini artinya bahwa kita tidak terpaku pada satu ukuran saja. Kita sudah diberikan dua batasan penyimpangan ukuran, yaitu batasan ukuran terkecil dan batasan ukuran terbesar. Nah, sehingga kita memiliki kepastian berapa ukuran benda kerja yang harus kita buat. Kemudian yang kedua yaitu dapat dikerjakan di tempat yang berbeda. Jika benda kerja tersebut dalam pengerjaannya diberikan toleransi, maka kalaupun ada pemuaian atau pengerutan dari benda kerja tersebut, itu masih bisa diminimalisir pemuaiannya atau pengkerutannya. Kemudian agar benda kerja tersebut mampu tukar. Ini artinya bahwa benda kerja yang kita buat itu bisa ditukar-tukar pasangan. Nah, misalkan kita membeli sebuah baut di toko, sedangkan murnya sudah kita miliki. Nah, itu setelah kita pasangkan ternyata pas. Nah, berarti mur dan baut tersebut bersifat mampu tukar atau bisa ditukar-tukar. Atau misalkan kita punya kendaraan bermotor, laharnya sudah rusak. Nah, kemudian kita beli di toko lahar itu. Kemudian kita pasang dan ternyata pas. Nah, itu berarti lahar tersebut mampu tukar atau bisa ditukar-tukar lain pasangan. Nah, yang keempat yaitu untuk mempercepat pekerjaan pada produksi massal. Ini jelas karena kita tidak terpaku pada satu ukuran saja yang harus dicapai, tetapi ukuran tersebut sudah diberi kelonggaran, yaitu dengan adanya dua batasan toleransi, yaitu batasan ukuran minimum dan batasan ukuran maksimum, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu bisa lebih cepat. Oke guys, kemudian hal apa saja sih yang perlu diperhatikan di dalam pemberian toleransi? Nah, ini tentunya untuk para juru gambar atau para drafter atau para desainer ya yang mendesain sebuah gambar kerja. Ini jelas harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama yaitu aspek fungsi dari komponen tersebut. Nah, jadi fungsi dari komponen tersebut untuk apa? Apakah untuk benda yang berputar, apakah untuk benda yang bisa menggeser, atau misalkan untuk benda yang tidak bisa dibuka kembali, atau di sini disebut sesak gitu ya. Nah, jadi seorang desainer atau juru gambar, nah ini harus memperhatikan fungsi dari benda tersebut atau komponen tersebut di dalam memberikan toleransi. Nah, kemudian yang kedua harus memperhatikan aspek perakitan atau assembling. Nah, jadi dalam perakitannya komponen tersebut harus semudah mungkin ya, harus semudah mungkin di dalam perakitannya. Karena kalau salah memberikan toleransi pada komponen tersebut, nah itu bisa mengakibatkan kesulitan di dalam perakitan atau assembling. Oke, kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah aspek tingkat kesulitan di dalam pembuatan. Nah, ini tentunya dalam memberikan toleransi itu jangan sampai terlalu kecil sehingga untuk mengerjakannya sulit. Nah, jadi tidak sesuai dengan tingkat ketelitian dari mesin yang kita gunakan atau alat ukur yang kita gunakan itu tingkat ketelitiannya terbatas. Jadi tidak bisa mengukur untuk toleransi yang sangat kecil. Itu makanya dalam memberikan toleransi harus memperhatikan aspek-aspek seperti ini. Nah, dari ketiga aspek itu sebenarnya tidak semua komponen harus diberikan toleransi. Nah, misalkan untuk benda-benda yang tidak akan dirakit,
atau berdiri sendiri, nah itu tidak perlu kita memberikan toleransi. Nah, jadi pemberian toleransi itu harus berdasarkan 3 aspek ini, terutama aspek yang pertama, yaitu aspek fungsi dari komponen. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan toleransi kali ini. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan toleransi pada gambar kerja pada part kedua atau pada bagian yang kedua. Nah, bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan yang belum subscribe di subscribe, like, dan bila tidak mengerti silahkan komen, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video baru dari saya. Oke guys, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.